En toen kreeg ik als heel rustig antwoord van Patrick... we hebben een dame daar werken en die schijnt niet of nauwelijks te slapen. Bila pasukan Indonesia berjaya, pasukan kita mungkin belum lagi berjaya, kita rasa cemburu. Siapa sangka kini timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Komentar pedas dari Malaysia dan Vietnam justru menjadi bahan bakar semangat Garuda untuk terbang lebih tinggi. Seperti diludahi Alex Pastor, Malaysia dan Vietnam pun akhirnya terdiam karena nyatanya AFF bukan lagi level timnas Indonesia. Kita mulai dari Eropa, tepatnya Liga Belanda. Messeljers dan Eleanor Reinders tampil luar biasa bersama klubnya, masing-masing memetik kemenangan dalam pertandingan lanjutan Eredivisie Liga Belanda. Penampilan gemilang mereka jadi bukti bahwa darah Garuda kini mengalir deras di Liga Top Eropa, membawa harapan besar jelang laga melawan Cina. Messeljers yang membela Twente berhasil menghajar tuan rumah Sparta Rotterdam 2-0 di Sparta Stadion Heidkasteel Rotterdam Minggu 4 Mei 2025 malam. Di pertandingan itu, Messeljers yang menempati posisi center back bermain penuh 90 menit dan mendapat rating 7,7 dari Flashscore. Di pertandingan lainnya, Eleanor Reinders kembali dipercaya tampil penuh saat Zwolle bertandang ke markas NAC Breda. Zwolle berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-1 sekaligus naik ke posisi ke-14 dengan 34 poin dari 31 kali main. Eliano yang menempati bek kanan cukup rajin membantu serangan. Di menit 30, Eliano memerlukan perawatan medis sehingga wasit menghentikan permainan dan memberi isyarat kepada fisioterapis untuk masuk ke lapangan. Untungnya, pemain Indonesia ini bisa melanjutkan pertandingan hingga tuntas. Eliano yang merupakan adik kandung pemain AC Milan, Tijani Reinders, mendapat rating dari Flashscore cukup tinggi, 7,9. Tak hanya di Belanda, di Inggris pun nama-nama pemain keturunan Indonesia mulai jadi sorotan. Ya, dua penggawa timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Oleh Remeni, sama-sama masuk skuad tim utama saat timnya Oxford United menahan imbang tuan rumah Swansea City 3-3. Bagi Lino, laga tersebut sangat spesial karena merupakan debutnya di Liga Inggris Divisi Championship bersama tim utama. Sedangkan bagi Remeni, pertandingan itu semakin menambah jam terbangnya di kompetisi kasta kedua di Inggris tersebut. Selepas laga usai, kedua pemain sama-sama mencurahkan isi hatinya sebagai ucapan rasa syukur telah menunjukkan performanya di lapangan dan menutup kerja keras pada musim ini. Luke 21.219, tulis Lino singkat dalam Instagram pribadinya. Atau jika dijabarkan bunyi penggalan ayat Alkitab tersebut adalah, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Hal itu memang selaras dengan kondisi pemain wonderkid itu saat ini, yaitu tetap bertahan dan terus berlatih. Hingga akhirnya di penghujung musim mendapatkan kesempatan bermain di Liga Inggris yang telah menjadi impian hidupnya. Berbeda halnya dengan Remeni yang juga menuliskan curhatannya di Instagram di mana ia merasa lega telah menyelesaikan musim ini. Menyelesaikan laga terakhir musim ini dengan hasil bagus di kandang lawan, Swansea City. Terima kasih atas seluruh supportnya, tulis pemain berjulukan striker house goal tersebut. Oleh Remeni menjadi starter dengan menempati posisi ujung tombak, sedangkan Marcelino Ferdinand baru masuk pada menit 77 menggantikan Oleh. Bermain selama sekitar 20 menit tentu menjadi pengalaman berharga bagi Lino di ajang Liga Championship. Mengutip dari Transfermarkt, selama musim ini Lino mencatatkan 2 penampilan untuk tim senior Oxford United. Satu pertandingan lainnya saat berlaga di Piala FA, sedangkan Remeni sedikit lebih baik. Baru dikontrak Oxford United pada awal tahun ini dari Utrecht, ia sudah mencatatkan 14 penampilan dengan sumbangan 1 gol. Melihat perkembangan ini seakan membuat iri Vietnam dengan pemain abroad timnas. Melalui media Vietnam, Soha.vl menantang timnas Indonesia menurunkan kekuatan terbaik di ajang Piala AFF 2026 dan SEA Games Thailand 2025. Dengan cara itu, maka perbandingan ke timnas Vietnam jadi valid. Timnas Indonesia memukau tetangga-tetangganya di ASEAN lewat pencapaian di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hingga matchday 8, skuad Garuda duduk di urutan 4 dengan nilai 9. Pencapaian tersebut tak terlepas dari hadirnya pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia. Akan tetapi, hadirnya pemain keturunan itu tidak disambut baik oleh para tetangga. Terbaru, Soha menantang timnas Indonesia untuk menurunkan pemain-pemain seperti Oli Remeni dan Emil Audero di ajang regional. Mereka dengan sombong merasa timnas Vietnam masih jadi tolak ukur di ASEAN. Dari segi usia, Oli Remeni, Emil Audero, Dean James, dan Joy Palupsi sudah berusia di atas 23 tahun sehingga tak bisa ambil bagian di SEA Games 2025. Sebab tuan rumah Thailand tidak mengizinkan pemain yang usianya di atas 23 tahun untuk ambil bagian. Tulis Soha.vn. Jika Oli Remeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF 2026, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh. Lanjut media tersebut. Menurutnya, Piala AFF atau Mitsubishi Electric Cup bukanlah agenda FIFA. Klub tak punya kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Berkaca dari gelaran terakhir, Indonesia memilih menurunkan pemain-pemain muda yang berkarir di Liga 1. Kebetulan, Vietnam bisa menang 1-0 atas tim Merah Putih di laga fase grup. Hal itulah yang membuat mereka merasa timnas Indonesia perlu turun dengan kekuatan terbaik demi mengalahkan The Golden Stars. Padahal sebelum pertemuan di Piala AFF, Vietnam takluk 3 kali secara beruntun dari skuad Garuda di berbagai ajang. Sementara itu, Malaysia tak kalah nyinyir. Mereka sempat menghina turnamen buatan Indonesia dan menyebutnya jauh dari level mereka. Tapi, kenyataannya di lapangan, kualitas dan arah permainan timnas Indonesia kini menunjukkan perkembangan yang tak terbantahkan. Timnas Indonesia dikabarkan bakal menggelar turnamen di jeda FIFA Matchday dengan 3 kontestan yang akan bermain. Kabar ini mencuat di media sosial lewat unggahan akun Instagram @TheASEAnFootball pada Rabu 30 April 2025. Dari 3 kontestan itu, ada 2 tim yang menurut kabar bakal diundang PSSI sebagai penyelenggara. 2 tim tersebut adalah Lebanon dan Malaysia. Meski begitu, rencana ini tak sepenuhnya mendapat respon positif. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah turnamen Tri Nation pada FIFA Matchday September 2025 nanti. Ada pula respon negatif itu datang dari publik negeri jiran lewat salah satu akun fanbase sepak bola di X, @OneFootballM. Melalui cuitan yang diunggah pada Jumat 2 April 2025, akun tersebut terkesan menghina turnamen bikinan Indonesia. Turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia, sorry, tulis akun X @OneFootballM. Tak pelak, unggahan tersebut langsung mendapat respon seragam dari publik X yang gerah melihatnya. Netizen memperlihatkan bagaimana level sebenarnya skuad Harimau Malaya dengan skuad Garuda saat ini. Timnas Malaysia duduk di peringkat ke-131 FIFA, sementara Timnas Indonesia di peringkat ke-123. Tak hanya itu, Malaysia juga masih harus melalui putaran ketiga kualifikasi untuk memperebutkan 1 tiket ke Piala Asia 2027. Sedangkan Timnas Indonesia sudah lolos otomatis ke ajang tersebut usai berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan akhirnya, pelatih Alex Pastor dengan tegas ia menyebut bahwa target Timnas Indonesia kini adalah Piala Dunia, bukan lagi Piala AFF. Sebuah pernyataan yang terasa seperti tamparan keras untuk mereka yang masih memandang rendah Garuda. Pelatih yang pernah membesut NEC, Slavia Praha, menjadi asisten di AZ, serta melatih Sparta dan Almer City ini percaya diri akan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sebab andai tak bisa lolos langsung sebagai salah satu dari 2 tim terbaik di grup C, Indonesia masih punya kesempatan pada babak keempat kualifikasi jika berada di posisi ketiga dan keempat. Rencananya, akhir bulan ini, Pastor akan mengunjungi Indonesia bersama Kluivert dan Lanzat. Mereka akan memantau klub dan juga para pemain di Indonesia.